Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat dan karunia yang terus tercurah untuk kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga dan kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah yang berada di atas petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita telah mengetahui di dalam kehidupan kita di dunia ini penuh dengan berbagai macam tantangan, penuh dengan permasalahan, ya. Datang berbagai kesusahan-kesusahan, beban-beban yang berat, ya, yang kita temui secara silih berganti. Nah, kaum muslimin yang semoga kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap kita menginginkan kehidupan yang terbaik. Ya, setiap kita menginginkan kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman di dalam dunia ini, ya. Walaupun kita mengetahui para ulama menyebut dunia ini sebagai darul bala, ya, tempatnya musibah, tempatnya ujian untuk kita. Namun ternyata kaum muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, ya, kehidupan yang baik bagi orang-orang yang mengikuti apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan yang melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian, ada satu kaidah kehidupan yang sangat penting untuk kita pahami, ya, kemudian kita amalkan dan kita terapkan dalam kehidupan ini, yang insya Allah ketika kita memahami kaidah ini dengan baik dan benar, kemudian kita menerapkannya dan mengamalkannya, maka insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan kedamaian, ketentraman yang merupakan impian dari seluruh manusia yang ada di muka bumi. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, ya, secara singkatnya, ya, mungkin makna dari kaidah ini, ya, jadi kaidah ini sebenarnya kita ambil dari ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Secara umum maknanya adalah bahwa segala kebaikan, setiap kebaikan itu ibarat obat yang akan mendatangkan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang lainnya kepada kita, apakah di akhirat nanti ataukah di dunia ini, apakah dalam waktu yang dekat atau waktu yang jauh nanti, apakah kita sadari atau tidak kita sadari, kebaikan yang kita lakukan pasti akan mendatangkan berbagai macam kebaikan yang lainnya. Kemudian setiap keburukan dan kejahatan, jamaah, pasti akan mendatangkan berbagai macam keburukan yang lainnya. Apakah di akhirat atau di dunia ini, apakah di waktu yang sekarang, waktu yang dekat, atau waktu yang akan nanti, ya, apakah kita sadari atau tidak kita sadari, ya. Maka jamaah, pahami dan tanamkan ini di dalam hati kita. Kebaikan adalah obat yang pasti akan membawa kebaikan-kebaikan yang lainnya, dan keburukan serta maksiat pasti akan mendatangkan keburukan-keburukan yang lainnya kepada kita, karena dia ibarat
racun kaum muslimin dan muslimat yang semoga kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan ya, memberikan bimbingan kepada Bani Israel ya, umat sebelum kita. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Kalau kalian berbuat baik, maka ya perbuatan baik kalian itu manfaatnya akan kembali kepada diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha, dan jika kamu berbuat jahat, berbuat buruk, maka akibat buruk dari kejahatanmu itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Ya. Ini wasiat kepada Bani Israel, kaum muslimin dan muslimat. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam menafsirkan ayat ini mengatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum, kalau kamu berbuat baik maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Beliau rahimahullah mengatakan li annan naf'a aidun ilaikum, karena manfaat dari perbuatan baik kalian itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Hatta fid dunya, ya, sampai-sampai dalam kehidupan kalian di dunia ini, ya. Jadi kebaikan yang kita lakukan kaum muslimin dan muslimat, walaupun ya balasannya yang sempurna adalah di akhirat nanti, tapi ternyata manfaatnya juga akan kita rasakan ketika di dunia ini. Kama syahadtum min intisarikum ala a'daikum. Sebagaimana wahai Bani Israel, kata beliau, ya, kalian melihat bagaimana dengan kebaikan yang kalian lakukan, Allah menjadikan kalian menang dari musuh-musuh kalian. Ya, jadi Bani Israel ketika mereka dalam kebaikan, maka Allah menjadikan mereka menang ya, dari musuh-musuh mereka. Wa in asatum falaha, tapi kalau kamu melakukan keburukan, maka akibat buruknya akan menimpa kalian sendiri. Ai, kata beliau, maksudnya fali anfusikum ya'udu ad-darar kama arakumullahu min taslitil a'da. Maksudnya, kata beliau, akibat buruknya kembali kepada kalian ya, sebagaimana kalian lihat ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala karena akibat keburukan yang kalian lakukan membuat musuh-musuh kalian berkuasa di atas kalian. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata ketika ya, seseorang, suatu kaum melakukan kebaikan-kebaikan, kebaikannya kembali kepada diri mereka sendiri. Bahkan ketika di dunia ini. Ya, dan dalam rentetan ayat ini, ternyata Bani Israel dengan kebaikan dan ketaatan yang mereka lakukan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka menang di atas musuh-musuh mereka. Ketika mereka melakukan keburukan, ya, jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka akibat buruknya Allah Subhanahu wa taala menguasakan musuh-musuh di atas mereka. Nah, jamaah, kemudian di surat Al-Qasas, Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan apa itu kebaikan. Ya, kan tadi dikatakan in ahsantum, kalau kamu melakukan kebaikan. Maka apa itu kebaikan? Beliau mengatakan wal hasanah, kebaikan itu ismu jinsin yashmalu jami'a ma amarallahu bihi wa rasuluh min aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah al muta'alliqati bihaqqihi ta'ala wa huquqil ibad. Kebaikan itu, kata beliau, adalah sebuah kata jenis yang bermakna umum, yang mencakup seluruh apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya berupa perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang zahir, yang nampak, dan yang batin, yang berhubungan dengan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hamba Allah, hak-hak manusia. Jadi itu kebaikan. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya, perkataan dan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, apakah yang zahir, yang terlihat, ataupun yang batin, yang tersimpan di dalam hati kita, yang berkaitan dengan hak Allah dan hak-hak manusia, yang harus kita jaga. Para hadirin yang semua kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu
wa taala. Ya, ini kebaikan-kebaikan. Ya. Maka dalam ayat yang lain kita melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling tolong-menolonglah kalian di atas albir, kebaikan dan ketakwaan, ya. Jadi di antara perintah Allah, kita hendaknya saling tolong-menolong di atas kebaikan. Apa itu albir? Ya, beliau mengatakan ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Adalah sebuah nama yang mencakup ya apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal a'malidh dhahirah wal batinah, ya, yang mencakup termasuk perbuatan-perbuatan yang zahir, yang terlihat ataupun yang tersembunyi, yang tidak terlihat. Min huquqillahi wa huquqi al-adamiyyin. Ya, yang termasuk ya dari hak-hak Allah dan hak-hak Bani Adam atau manusia itu. Ya, jadi hampir sama. Kebaikan, al-hasanah, albir adalah apa-apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, ya, yang Allah cintai dan Allah ridhoi, amal-amal yang nampak ataupun yang tersembunyi dari hak Allah dan hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita simpulkan kebaikan di sini adalah amal-amal soleh, amal-amal soleh para jamaah yang semua kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat dari penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tempat yang lain. Beliau mengatakan wa wusifat a'malul khairi bis-solihat, perbuatan-perbuatan yang baik itu disifati dengan kata-kata yang soleh, ya, dengan perbuatan atau amal yang soleh, li'anna biha tasluhu ahwalul abdi, karena dengan perbuatan-perbuatan yang baik itu ya akan memperbaiki keadaan seorang hamba. Ya, kita ingat tadi, kalau kamu berbuat baik, maka kebaikannya akan kembali kepada dirimu. Ketika kita berbuat baik, akan datang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka beliau mengatakan amal-amal kebaikan dikatakan sebagai amal yang soleh, ya, amal yang memperbaiki, karena dengan perbuatan-perbuatan baik itu akan memperbaiki keadaan seorang hamba. Wa umuru dinihi wa dunyahu, dan perbuatan baik itu akan memperbaiki urusan-urusan agamanya dan urusan dunianya. Wa hayatihi wa dunyawiyati wal ukhrawiyah, dan perbuatan-perbuatan itu akan memperbaiki ya kehidupan di dunianya maupun kehidupan di akhiratnya, ya. Wa yazulu biha anhu fasadul ahwal, dan dengan perbuatan-perbuatan baik itu juga ya dia akan menghilangkan kerusakan-kerusakan dari orang tadi. Fayakunu bidzalik minas solihin, maka dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan tadi yang akan memperbaiki dirinya, menghilangkan kerusakan dari dirinya, memperbaiki dunia dan akhiratnya, maka dengan hal tersebut jadilah dia bagian dari orang-orang yang soleh. Alladzina yasluhuna limujawiratir rahman fi jannatihi, yang orang-orang soleh itu ya akan berdekatan dengan Allah Ar-Rahman di dalam surganya nanti, ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang dimaksudkan tadi ya bisa juga kita katakan adalah amal soleh para hadirin yang semua kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sholihan falinafsih." Ya, barang siapa yang melakukan amal soleh, falinafsih, ya, kebaikannya, manfaatnya itu untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa 'alaiha, kebalikannya siapa yang melakukan keburukan, maka keburukannya itu akan menimpa dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid, ya, sesungguhnya ya, Rabbmu Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan menzolimi hamba-hambanya. Ya, jadi amal-amal soleh, amal-amal kebaikan akan kembali kepada
eh, orang yang melakukan amal soleh tadi. Nah, kaum muslimin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita melihat satu saja contoh bukti dari Allah Subhanahu wa taala, janji Allah Subhanahu wa taala ketika seorang melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, man amila solihan, siapa yang melakukan amal soleh, min zakarin au untha, apakah dia laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan hidupkan dia di dunia ini dengan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kemudian akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik lagi dari apa yang telah mereka kerjakan tersebut. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang yang beriman dan melakukan amal-amal soleh akan dihidupkan di dunia ini dengan hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Maka apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik tadi yang Allah janjikan kepada orang-orang yang menggabungkan antara keimanannya yang benar dengan amal-amal soleh yang senantiasa dikerjakan. Ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, faman jama'a bainal iman wal amali soleh, siapa yang menggabungkan antara iman dan amal soleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Maksudnya adalah wadzalika bituma'ninati qalbihi wa sukuni nafsihi. Itu ya, hayatan thayyibah adalah dengan tenangnya, ya, tenangnya dan tentramnya hatinya, ya, serta jiwanya, ya. Hatinya tenang, ya, jiwanya tentram, wa adam iltifatihi lima yushawwisu alaihi qalbahu, dan ketenangan hati, kedamaian jiwa yang dia rasakan itu tidak terpengaruh dengan hal-hal yang bisa menghilangkan ketenangan hatinya tadi. Ya, hayatan thayyibah kata beliau seperti ini, yaitu ketenangan jiwa, kedamaian hati yang tidak terpengaruh dengan apa-apa yang bisa membuat orang lain galau, ya. Banyak hal yang bisa membuat kita galau, para jamaah yang semua kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yang menggabungkan antara iman dan amal-amal soleh, maka Allah akan hidupkan dia dengan kehidupan yang penuh dengan ketenangan, kedamaian, ketentraman, ya. Kemudian hatinya tidak terpengaruh dengan apa-apa yang bisa mungkin membuat orang lain galau, orang lain goncang, ya, seperti itu. Kemudian beliau mengatakan wa yarzuquhullahu rizqan halalan thayyiban min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah akan memberi kepada dia rizki yang halal dan baik dari arah yang dia tidak duga dan tidak dia sangka-sangka. Ya, ini balasan di dunia. Adapun balasan di akhirat, tentu kita sudah mengetahui kenikmatan surga yang belum bisa kita bayangkan dan tidak kita bisa bayangkan bagaimana kenikmatannya, ya, sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar dan tidak bisa terbayangkan dalam hati-hati kita, ya. Sahabat Ibnu Abbas menafsirkan hayatan thayyibah itu dengan as-sa'adah, kebahagiaan, ya. Kemudian ada yang mengatakan kehidupan yang baik yang mencakup kelapangan dari segala sisi. Ada yang mengatakan kebahagiaan kubur dan akhirat. Kemudian ada yang mengatakan juga lezatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dan muslimat yang semua kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita memperhatikan, ternyata inilah yang dicari oleh seluruh manusia ketika berada di muka bumi ini. Kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, jauh dari goncangan,
rezeki yang halal dan baik, lezatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kelapangan dari berbagai macam sisi dan nikmat di alam kubur dan di akhirat kelak. Ini bisa didapatkan dan Allah telah janjikan kepada mereka yang menggabungkan antara keimanan dan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan yang mereka lakukan ketika di dunia ini. Kaum muslimin yang semua kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa bisa seperti itu jamaah? Ya, mengapa kebaikan itu untuk diri kita sendiri, ya? Kembali kepada orang yang melakukannya, ya. Kita sedikit mengulang dan mungkin kita sering mendengarkannya, ya, tapi tidak mengapa untuk kembali menanamkan kebaikan itu di dalam hati kita. Penyebab yang pertama kaum muslimin, karena Allah adalah Al-Ghani. Allah itu maha kaya, Allah maha cukup, Allah tidak membutuhkan hambanya, Allah tidak membutuhkan ibadah dan ketaatan hambanya. Ketaatan dan hamba tidak berpengaruh bagi Allah, dan maksiat serta keburukan hamba tidak juga berpengaruh dan mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Maka Allah sama sekali tidak terpengaruh dan membutuhkan hambanya, jamaah. Setelah itu yang kedua, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah maha sempurna kasih sayangnya kepada kita. Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada ibu yang menyayangi bayinya yang masih dalam buayan, yang masih disusui itu, jamaah sekalian. Ya, maka kalau ibu dengan bayinya tentu dia menginginkan kebaikan untuk anaknya. Ibu akan menjaga anaknya dari berbagai macam keburukan-keburukan, dan Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kepada bayinya tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, menginginkan kebaikan untuk kita. Allah menginginkan kita terhindar dari berbagai macam keburukan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam, ya, yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau agar manusia mendapatkan kebaikan. Ya, dan yang berikutnya, Allah itu Al-Alim Al-Hakim, ya. Dengan kasih sayangnya Allah menginginkan kebaikan untuk kita dan kita terhindar dari keburukan, dan Allah juga maha mengetahui, sempurna ilmunya, dan Allah maha bijaksana, sempurna hikmahnya. Ya, maka dengan tiga ini saja, jamaah yang semoga kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengetahui tidak lain dan tidak bukan apa yang Allah turunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat dan ajaran itu adalah untuk kebaikan kita, ya. Maka ini masuk kepada kaidah yang lain, bahwa setiap yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an dan syariat Islam ini pasti mengandung kebaikan untuk kita, dan setiap apa yang Allah larang pasti mengandung keburukan untuk kita. Yang Allah perintahkan yang baik-baik, dan yang Allah larang adalah yang buruk-buruk, ya. Yang baik-baik untuk kehidupan dunia, mendatangkan kebaikan di kehidupan dunia kita dan akhirat, dan Allah larang dari keburukan yang mendatangkan keburukan di dunia dan di akhirat. Dari perkara yang paling kecil sampai perkara yang paling besar, Allah sudah ajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita dapat melihat di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 157, jamaah, bagaimana Allah menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apa yang beliau lakukan, ya. Rasulullah menyuruh, ya, mereka umatnya berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan segala yang buruk-buruk, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwahkan dan ajarkan kepada kita, kebaikan-kebaikan, dan menghindarkan kita dari segala macam keburukan-keburukan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 120, "Wadharu zahiral itsmi wa batinah." Tinggalkanlah, ya, perbuatan dosa itu yang nampak atau yang tersembunyi. Allah melarang kita melakukan keburukan-keburukan, apakah nampak atau tersembunyi. Innal ladzina yaksibunal itsma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberikan pembalasan pada hari kiamat disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Ya, tadi kaidahnya, jamaah, kebaikan pasti akan membawa kebaikan yang lainnya.
Ya, apakah sadar atau tidak, sekarang nanti di dunia dan akhirat. Begitu juga dengan keburukan. Pasti akan membawa keburukan yang lainnya. Apakah di akhirat, di dunia, sekarang atau nanti, ya, sadar atau tidak, keburukan dosa itu seperti racun. Ketika kita mengerjakannya pasti mendatangkan efek buruk bagi kita kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah melarang, jauhi, ya. Bukan lagi disuruh jangan kerjakan, tapi jauhi, jangan dekat-dekati dosa-dosa tersebut. Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah. Wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah. Siapa yang melanggar hukum-hukum dan batasan Allah itu, maka sesungguhnya dia telah menzolimi dirinya sendiri, ya. Jadi Allah telah memberikan hukum dan batasan. Ya, siapa yang melanggar, melewatinya, dia menzolimi dirinya sendiri. Karena dia melakukan keburukan yang efek buruknya akan mengenai dirinya sendiri, kaum muslimin, yang semoga kita semua sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka, ya jamaah yang semua kita sama-sama dirahmati oleh Allah, tanamkan ini dalam hati kita, kebaikan itu adalah obat yang pasti akan mendatangkan kebaikan yang lainnya. Maka karena itu kaum muslimin, jangan pernah merasa lesu, jangan pernah merasa lemah, ya, dan tidak bersemangat atau merasa kalah dengan kebaikan yang mungkin kita lakukan, tapi belum kita melihat hasilnya. Ya, kita melakukan suatu kebaikan, ternyata belum kita dapatkan apa-apa yang berarti, atau kita belum melihat kebaikan apa yang kita dapatkan. Pasti dia akan mendatangkan kebaikan, ya. Apakah sekarang atau nanti, apakah dunia atau akhirat, apakah kita sadar atau tidak kita sadari, kebaikan pasti akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Karena itu jangan pernah lengah atau jangan pernah meremehkan kebaikan itu. Rasulullah SAW sudah memerintahkan kita untuk tidak meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun dengan tersenyum dengan saudara kita, walaupun dengan bersedekah dengan sebelah kurma, ya, sebelah kurma. Dan ini dilakukan oleh istri beliau sallallahu alaihi wasallam, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, yang memberikan sedekah kepada orang yang meminta dengan sebelah kurma, ya, karena cuma itu yang beliau miliki, ya. Karena kebaikan adalah obat, jangan pernah remehkan kebaikan sedikit pun, ya. Dan bergembiralah dengan kebaikan yang bisa kita lakukan, rezeki dari Allah untuk bisa melakukan kebaikan tersebut. Kemudian kaum muslimin, karena keburukan adalah racun, maka jangan terperdaya dengan maksiat dan keburukan yang mungkin telah dilakukan namun belum ada efek-efek buruk yang kita rasakan, ya. Mungkin sudah masuk kepada satu dosa, ini dan itu, tapi kita belum merasakan apa-apa. Belum ada akibat buruk yang kita rasakan. Kita masih merasakan nikmatnya keburukan-keburukan itu, mungkin jangan terperdaya. Karena keburukan adalah racun yang pasti akan memberikan keburukan kepada orang yang melakukannya, apakah dia sadari atau dia tidak sadari. Begitu banyak orang-orang yang sudah mendapatkan hukuman dari Allah karena dosa-dosa yang dikerjakan, namun dia tidak menyadarinya, jamaah sekalian. Dan cukuplah akibat atau hukuman dari keburukan itu, seseorang akan dipalingkan, dihalangi dari ketaatan kepada Allah. Tadi kita sudah menyebutkan bahwa di antara syarat untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia ini adalah dengan melakukan amal soleh, iman dan amal soleh. Ternyata maksiat itu kaum muslimin menghalangi seseorang dari amal soleh tadi, ya. Ini maksiat-maksiat yang dilakukan oleh seseorang, besar ataupun kecil, ya, semuanya akan mendatangkan keburukan kepada orang-orang yang melakukannya. Kemudian jamaah, antara kebaikan dan keburukan ini dia saling menghapuskan, ya. Ketika seorang melakukan kebaikan, maka keburukannya akan terhapus. Begitu juga ketika seorang banyak melakukan kejahatan, ya, maka kebaikannya akan dikalahkan. Karena itu, jamaah, ketika kita mengetahui ini, ketika kita sudah mengetahui bahwa kebaikan adalah obat yang membawa manfaat dan maksiat, dosa, keburukan adalah racun, seharusnya ketika kita masih hidup di dunia ini, ketika kita masih berada di dunia ini, ya,
yang kita lakukan adalah berlomba-lomba, ya, berusaha semampunya untuk mendapatkan obat tadi, ya, mendapatkan kebaikan-kebaikan tadi, dan itu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya yang bisa kita lakukan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, bukan takwa yang biasa-biasa, haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ya, takwa ya melakukan kebaikan dan menghindari keburukan kaum muslimin. Ya, maka ini yang Allah perintahkan, ya, sebagai bentuk kasih sayang Allah dan penjagaan Allah kepada hamba-hambanya. Maka hendaknya kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, dan kita setelah itu segera bertobat dari maksiat-maksiat yang kita lakukan. Lakukan sekarang juga jamaah sekalian. Ya, lakukan sekarang juga, karena ketika kita tidak segera meminum anti dari racun tersebut, ya, racun itu obatnya adalah dengan bertaubat. Racun maksiat dan dosa itu penawarnya, obatnya adalah dengan bertaubat. Ketika kita penuh dengan racun, ya, tidak sempat bertaubat kepada Allah, dan malaikat maut sudah berada di hadapan kita, maka ini adalah sebuah kerugian yang sangat nyata. Jangan pernah tertipu dengan umur yang masih muda, jangan pernah tertipu dengan badan yang sehat dan kuat, jangan pernah tertipu dengan kekuatan dan kekuasaan yang kita miliki. Semua itu tidak berarti bagi malaikat maut, ya, ketika telah datang waktunya dia akan mendatangi kita. Maka kami nasihatkan kepada diri kami sendiri dan kepada jamaah sekalian, kalau ya dikatakan apa yang harus kita lakukan, maka yang pertama kali kita lakukan adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena taubat hukumnya wajib. Dan wajibnya adalah wajib yang tidak boleh ditunda-tunda. Harus segera kita lakukan jamaah. Setelah kita bertobat, kita berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan dengan tidak melalaikan atau meremehkan kebaikan yang kecil sekalipun, dan juga kita memperbanyak kebaikan-kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Terakhir, kami membacakan apa yang dikatakan oleh Syekh Asy-Sya'di rahimahullahu taala ketika menafsirkan surat Al-Maidah ayat 69. Beliau mengatakan, Allah memberitakan tentang umat yang diberi kitab dari kalangan pengikut Al-Qur'an, Taurat dan Injil, seluruh umat-umat yang diberikan kitab, bahwa kebahagiaan dan keselamatan mereka adalah pada jalan dan dasar yang satu. Semua umat, kebahagiaan dan keselamatan pada jalan yang satu jamaah sekalian. Apa itu? Beriman kepada Allah dan hari akhir, serta beramal soleh. Barang siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta beramal soleh, maka baginya keselamatan. Tidak ada ketakutan bagi mereka dalam menghadapi perkara-perkara masa depan yang menakutkan, dan tidak ada kesedihan bagi mereka pada apa yang telah mereka tinggalkan. Ini adalah hukum yang mencakup seluruh masa. Ya, dari dulu sampai sekarang, jalan kebahagiaan dan keselamatan cuma satu, iman kepada Allah dan hari akhir dengan iman yang benar, kemudian melakukan amal-amal soleh. Juga tentunya adalah dengan meninggalkan maksiat kepada Allah, karena maksiat itu menghalangi seorang dari amal soleh tadi. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk diri kami sendiri dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, ya, semuanya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beruntung dengan iman dan amal soleh yang kita lakukan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk meninggalkan racun-racun dalam kehidupan dunia ini, dan kita bertobat kepada Allah, dan Allah mengumpulkan kita semua di dalam surganya kelak di akhirat kelak. Amin. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.